Sekarang ini ada kabar gembira bahwa Arab Saudi sudah membuka kembali program umroh. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umroh ataupun haji. Baik, terhitung sekitar beberapa bulan yang lalu ya, dari bulan Februari 2020 tepatnya, Arab Saudi menutup akses untuk ibadah umroh. Bahkan seperti yang kita ketahui, ibadah haji yang tahun kemarin dilakukan itu terbatas hanya untuk warga Arab Saudi saja dan para ekspatriat yang tinggal di Saudi. Nah, sekarang ini ada kabar gembira bahwa Arab Saudi sudah membuka kembali program umroh. Namun masih terbatas hanya untuk beberapa orang saja, terutama warga Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Warga Saudi dan ekspatriat atau orang-orang luar Arab Saudi yang bekerja di sana, di Arab Saudi. Ada beberapa hal yang menjadi poin yang harus kita ketahui, terutama bagi Bapak Ibu yang memang sudah berniat atau bahkan sudah mendaftar, bahkan sudah melunasi biaya untuk berangkat umroh ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui agar menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, Indonesia sendiri masih belum dapat akses ya. Bahkan negara-negara lain juga belum mendapatkan izin untuk memberangkatkan jemaah ke tanah suci. Kemungkinan besar untuk Indonesia itu di awal tahun 2021 ya. Tetapi perlu kiranya kita mengetahui ya, umroh tahap pertama ini ya dibuka, dan yang pertama hanya bisa 100 jamaah di setiap 5 menit selama 7 putaran. Ya, kemudian 4.000 jamaah setiap jam untuk selama 7 putaran. Maaf, 400 jamaah setiap jam untuk selama 7 putaran tawaf. Lalu 6.000 jamaah dalam 15 jam dalam per hari. Gitu ya. Lalu hal yang lain adalah pintu masuk ya. Pintu masuk jamaah itu melalui pintu Ajiyad dan King Fahad. Jadi tidak semua pintu dibuka karena ini terkait dengan pemeriksaan setiap jamaah umroh yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, 100 jamaah di area perluasan King Fahad, 100 jamaah di luar jalur. Jamaah akan dibimbing ke pintu keluar untuk kembali ke titik awal setelah selesai umroh. Jadi sangat ketat sekali. Kemudian ada hal-hal yang dilarang. Pertama, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Kemudian dilarang i'tikaf di dalam Masjidil Haram. Ya. Selanjutnya, setiap jamaah akan diperiksa ketika memasuki Masjidil Haram. Ya, diperiksa suhu badan, tentu memakai masker ya, dan juga menggunakan hand sanitizer. Lalu hal-hal yang dilakukan di Masjidil Haram, yang pertama adalah Masjidil Haram dibersihkan itu 10 kali dalam sehari. Ya, kemudian mencuci toilet ya, atau membersihkan toilet 6 kali sehari. Kemudian sterilisasi karpet setiap waktu. Kemudian alat sterilisasi eskalator dan tangan tersedia di pintu untuk masuk Masjidil Haram. Saringan udara dibersihkan 9 kali sehari. Kemudian sterilisasi pendingin udara dengan sinar
ultraviolet, kemudian menempatkan pengukur suhu di setiap pintu Masjidil Haram, dan peraturan lain yang mengarah kepada protokol kesehatan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita turut berbahagia karena ini merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian, para calon jemaah haji, calon jemaah umroh, bahwa umroh sudah dibuka. Tinggal apakah secepatnya Indonesia ini mendapatkan izin atau mendapatkan akses untuk berangkat umroh, atau lama gitu ya, atau nanti dapatnya 2021. Kita berharap mudah-mudahan Indonesia secepatnya diberikan akses oleh Arab Saudi untuk berangkat ke Tanah Suci. Lagi-lagi ini berkaitan dengan kasus COVID-19 yang mungkin jika terus bertambah kasusnya, ya, kasus positif terus bertambah, mungkin ini yang menjadi pertimbangan Arab Saudi sendiri kenapa tidak memprioritaskan negara yang kasus COVID-nya makin hari makin bertambah. Nah, terutama untuk para calon jemaah umroh, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu ya, dan para calon jemaah umroh segera bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.